Bro, PPKM diperpanjang lagi nih. Ya, itu memang terjadi Bang. Walaupun kita tahu banyak pro kontra tentang PPKM ya. Tapi kalau gue bilang sih, ya nggak ada cara lain sih. Mungkin kita beranggapannya gini aja lah. Ini yang terbaik lah yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Karena kalaupun kita terlalu ya tanda kutip ya mengkritisi pemerintah dengan kata-kata yang tidak baik, nggak ini juga Bang sebenarnya, nggak baik juga gitu loh. Tapi ya kita hadapi aja. Pemerintah juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya negara-negara adidaya seperti Amerika gitu ya, itu lebih parah lagi mereka kalau dihitung persentasi dari orang yang terkena virus, kemudian orang yang meninggal karena virus COVID-19 ini, ya mereka lebih jauh di atas kita untuk persentase warganya yang terkena ya, masyarakatnya ya. Nah, kalau menurut lu gimana Bang? Perlu nggak nih PPKM dilanjutin lagi? Nanti dulu. Nanti bilang tadi kayaknya PPKM itu usaha yang terbaik lah dari pemerintah ya, katakan kita. Artinya berarti kan menurut ente udah efektif nggak PPKM untuk meminimalisir ya penyebaran COVID? Menurut ente? Kalau opini gue pribadi nih, kalau tadi bahasa begitu kan berarti kan ente memang efektif gitu kan? Ya, kalau menurut gue pribadi itu efektif untuk menekan laju penularan COVID-nya, gitu. Penyebarannya ya. Tetapi untuk sektor-sektor lain mungkin akan terkena dampak yang luar biasa, seperti salah satunya adalah sektor ekonomi kan ya. Artinya ya pemerintah di sini melakukan sebuah langkah yang kalau kita bilang quote of quote-nya namanya tidak populer lah, gitu loh. Bukannya mereka tidak mau, tetapi ya memang diharuskan memilih kan gitu loh. Walaupun kita ini mainnya main panjang ya, terlalu lama ya. Harusnya dari awal itu pemerintah kontinuitasnya untuk melakukan pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat ini adalah lebih awal, lebih dini lagi. Kalau menurut gue pribadi ya, karena dengan dilakukannya itu akan mereduksi dampak ekonomi yang sekarang kita alami nih. Walaupun kita tahu beberapa minggu lalu tuh ada berita bahwa ekonomi Indonesia bertumbuh kan selama sebanyak 7% lah. Nah, tapi perlu diingat juga, harus jadi catatan juga dari beberapa teman itu saya diskusi tentang pertumbuhan ekonomi, bahwa ekonomi itu tumbuh di kuartal kedua kan, belum diberlakukannya PPKM gitu loh. Nah, dan itu dibandingkan dengan ekonomi pada saat tahun 2020 perbandingannya, karena di 2020 itu kita tahu dari April, kalau nggak salah dari April atau Mei ya, kita melakukan PSBB kan kalau nggak salah tuh sebulan, dan itu lebih dahsyat lagi dampak ekonominya karena masyarakat belum siap gitu loh. Nah, kita nggak tahu nih kuartal ketiga, mudah-mudahan sih nggak terlalu jatuh sih. Nah, kalau Bang Farhan nanya ke gua bahwa efektif atau tidak, ya efektif dalam menekan penularan, tetapi ada dampak ya untuk sektor lainnya gitu. Kalau menurut lu sendiri gimana Bang? Kalau menurut gue yang gue rasain sekarang yang terlalu lama. Kenapa ya? Yang ya PPKM apa sih PPKM? Pembatasan. Ya, pokoknya kita ada pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, itu yang sangat berdampak dengan kalau kita kan kerja mobile ya. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kalau menurut gue sih agak terlalu lama juga Ki. Harusnya sih satu langkah, tapi bisa ini. Dan gue juga nggak tahu hasilnya kayak gimana gitu. Dan takaran pemerintah itu untuk memberhentikan PPKM itu standarnya apa gitu, apakah bisa menekan corona? Kalau sekarang kan agak-agak landai ya, kalau di turun kita agak turun, tapi kan tetap PPKM masih diperpanjang gitu, walaupun memang yang ente bilang ya efektif, artinya itu tadi kan jadi bisa menurun, tapi ya masih sampai tanggal 23 nggak tahu pesannya kita masih, kalaupun misalkan udah landai tapi masih diperpanjang, itu kan masyarakat jadi nanya-nanya sampai kapan gitu loh. Itu pertanyaan yang belum bisa kita jawab gitu kan, sampai kapannya itu.
Ya memang, tapi pertanyaan itu kan sama juga kalau kita bertanya ya kepada yang kita bilang profesor epidemiolog lah. Kita tanya, nih COVID-19 ini sampai kapan? Mereka juga nggak bisa memastikan itu kan, gitu loh. Berarti semuanya itu ya tergantung seberapa besar atau sejauh mana kita bisa menekan penularan COVID-19 ini di tengah pro kontra ya. Kan lu tau nggak? Gue kemarin kan ada teman lama diskusi bang. Jadi dia bilang begini, dia nggak percaya loh COVID. Kan ngeri kan, ngeri bang. Dia nggak percaya COVID. Dia bilang COVID itu konspirasi lah. COVID itu apa ya? Ya dia bilang intinya konspirasi lah. Dan bahkan ketika kita berargumen, dia tetap kekeh bahwa COVID itu konspirasi. Lu sering dengar nggak gitu bang? Awalnya memang sangat sering, tapi kesini ya termasuk gua waktu itu kan pertama kita kan belum tahu, tapi ternyata memang dan gua yakinin memang virus itu ada, virus itu ada, yang tidak terlepas dari konspirasi apa yang jelas itu virus itu udah ada. Jadi sekarang mungkin pemerintah itu melakukan langkah untuk itu menekan virus itu. Virus ada kalau secara gue kultur Islam ya, kalau gue dengan keyakinan gue dan meyakini bahwa virus itu ada. Dan kalau bicara konspirasi, gue pikir mungkin ya sah-sah aja sih kalau orang masih ada yang bilang seperti itu. Tapi gue sendiri virus itu ada. Cuma ya itu tadi, kita virus ada yang gue masih ingat waktu itu Jokowi bilang ya, yang pertama presiden kita. Jadi kita harus hidup berdampingan. Nah ketika gua nggak bisa menghindar dan dia tahu kan gua kemana isolasi. Dan kita nggak bisa menghindar dari ini ya jalan salah satunya kita hadapin. Dan gua kalau bicara panik, nah itu yang gua nggak setuju. Kita nggak perlu panik. Jadi memang ya gua yakin badai pasti berakhir. Cuma ya itu tadi. Walaupun memang sekarang nih kemarin ya maaf aja ya beritanya nggak enak mulu gitu, banyak tetangga yang meninggal. Nggak terlepas dari mungkin ya banyak faktor lah, mungkin kebanyakan mungkin ya itu dengan kondisi yang sekarang. Makanya ya gue sendiri gue hadapin, ya maksudnya nggak hadapin terus kita ceroboh. Gue kemana-mana pakai masker gitu kan. Tetap prokes lah ya, Pak. Prokes tetap kita jaga. Cuma itu yang nggak usah panik juga gitu. Nah yang gue tahu juga panik juga ya sumber dari pelemahan imun juga dari sana gitu kan, dari pikiran sana. Nggak apa-apa. Gitulah. Tapi ya gitu sekarang kondisinya. Yang jelas yang gue rasain nih, PPKM itu terlalu lama. Jadi kita terbatas, sangat terbatas. Kita silaturahim juga, walaupun memang masih bisa kita siasatin lewat handphone ya. Ya itu sebenarnya kalau gue ya pribadi ya, apapun yang dilakukan pemerintah ketika itu memang yang terbaik buat masyarakatnya, menurut gue fine-fine aja, terlepas kontroversinya ya, gitu loh. Nah, justru yang harus kalau gue nih ya ngerasa yang harus kita ingat itu adalah bahwa kita ini bernegara dan bermasyarakat bukan tunggal, bukan hanya untuk diri kita gitu loh, tetapi untuk lingkungan, untuk orang lain yang di sekeliling kita gitu loh bang. Jadi kalau menurut gue agak naif juga kalau kita cuma berpikir mentang-mentang kita menganggap bahwa misalnya kayak temen gue tuh menganggap ini konspirasi, dia orang vaksin dia larang-larang gitu loh, orang mau vaksin dia hasut gitu loh. Salah lagi gitu. Itu kan berarti melanggar hak asasi manusia juga orang lain gitu. Ya sebenarnya kan kita harus pandemi ini ya salah satu maknanya mengajarkan kita menjadi lebih bijaksana lah ya, harusnya gitu. Kalau menurut pribadi gue ya hikmahnya ya, karena ya kalau anda lu percaya vaksin nih ya lu vaksin gitu loh, lu nggak percaya vaksin nggak usah juga nggak apa-apa gitu loh, kan pemerintah juga
nggak ada, lu nggak vaksin di penjara gitu kan, nggak ada juga bang. Cuman lu agak mengalami kesulitan aja ketika lu mau keluar kota, lu mau istilahnya bekerja gitu loh. Jadi pertanyaan gue nih, awalnya kan memang vaksin kan memang pemerintah mengadakan program vaksin itu untuk menekan corona ya, untuk menghapus corona lah. Cuma kan kebanyakan sekarang banyak kawan-kawan gue memang banyak orang-orang ya, jadi yang bekerja di sebuah corporate atau perusahaan, mereka memang diwajibkan vaksin. Nggak tahu terlepas dari dia mau enggaknya itu Ki. Jadi sekarang tuh walaupun kelihatan antusiasme orang yang vaksin tuh luar biasa sekarang. Kelihatan luar biasa di mana-mana. Malah kemarin ada yang bilang, aku daftarin dong sono, udah penuh atau gimana gitu. Itu kan berarti antusiasme masyarakat udah tinggi. Cuma nggak tahu itu mereka antusiasme untuk memenuhi persyaratan yang itu atau memang dia ya ingin dia pribadi gitu, yang kita bilang herd immunity untuk ketahanan tubuh sendiri gitu. Itu juga kalau buat gua yang memang gua nggak kerja di perusahaan, ya gua paling kalau mau vaksin, gua tekadin gua ikhtiar gua gitu kan, ikhtiar gua untuk menekan gua sehat lah misalnya seperti itu. Ya memang sebenarnya gini, karena virus ini menjadi sebuah kalau kita bilang disaster lah, bencana internasional lah ini, ya kan. Nah kemudian semua negara tidak siap dan bahkan di awal-awal banyak sebuah treatment atau sebuah metode untuk menghindari COVID itu yang salah gitu kan istilahnya kan. Gue pikir itu sah-sah aja bang. Kemudian ada juga vaksin untuk para pekerja yang tadi lu bilang kan, diwajibkan. Sebenarnya itu nggak apa-apa, misalnya pekerjanya diwajibkan vaksin, tetapi seharusnya korporasinya punya tanggung jawab juga dong. Mereka memfasilitasi atau misalnya mereka adakan di perusahaan dan vaksinnya itu untuk karyawannya sehingga dia tidak perlu mengantri ke vaksin masyarakat sipil umum gitu loh, kayak di kelurahan atau di mana. Terus gimana yang tidak mau vaksin? Nah, di dalam sebuah kalau menurut gue pribadi ya, di dalam sebuah kehidupan, bahwa keselamatan jiwa manusia menurut gue itu harusnya hukum tertinggi. Filosofi Yunani ada yang bilang, gue lupa namanya. Jadi dia bilang bahwa keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi ya. Menurut gue itu yang paling benar gitu loh. Jadi bukan artinya mendiskriminasi orang yang tidak mau vaksin sebenarnya. Tapi kan harusnya sebagai warga negara yang baik, dia melakukan vaksin dan ada resiko apabila dia tidak melakukan vaksin gitu loh. Walaupun oleh pemerintah kan nggak dikenakan pidana juga gitu loh. Ya memang kita harus akui bahwa bukan hanya pemerintah yang nggak siap, tetapi masyarakatnya juga nggak siap bang gitu loh, cara ini ya kalau menurut gua bang gitu loh. Jadi kita jangan hanya fokus kepada subjeknya pemerintah, tapi kita sebagai masyarakatnya siap nggak gitu loh. Ternyata kan enggak juga. Dan akhirnya ketika pemerintah melakukan langkah-langkah yang pemerintah pikir itu adalah yang terbaik untuk rakyatnya, ya masyarakatnya juga gagap juga gitu loh bang. Kan banyak nih ya, banyak ketika kita nongkrong gitulah di warung kopi atau di suatu tempat makanan atau di tongkrongan pinggir jalan, kita sering mendengar lah pro kontra di antara para masyarakat itu ketika berbicara tentang COVID. Nah itu bagus, cuman yang jadi masalahnya adalah kesadaran dalam bersikap. Yang tadi lu bilang itu human rights, bahwa orang memiliki pikirannya masing-masing, orang berhak untuk mengimplementasikan pikirannya masing-masing. Nah akhirnya malah banyak orang bikin hoax kan, jadi dia nggak tahu nih tentang vaksin, ya nggak? Tiba-tiba karena keinginan dia kuat untuk mengajak orang atau membujuk orang itu tidak vaksin, akhirnya dia bikin hoax gitu loh. Iya, dia menakut-nakuti gitu loh. Padahal faktanya nggak kayak begitu. Kayak misalnya dibilang kalau nggak salah AstraZeneca ya, itu dibilang katanya dari mengandung ini babi gitu. Oh ini udah jelas,
MUI-nya bilang ini dari flu babi. Nah, dari flu babi, dari sel babi lah istilahnya ya. Tapi kan pada kenyataannya perusahaan yang menciptakan vaksin itu mengatakan tidak gitu loh. Baru di situ dikaitkan dengan konspirasi ini, konspirasi itu. Jadi kalau gue pikir terlalu terlalu keluar dari koridor berpikir dengan sehat gitu loh bang. Harusnya kan faktual di lapangan aja gitu loh. Toh yang menciptakan AstraZeneca itu kalau nggak salah orang Indonesia sendiri kok salah satunya pencipta vaksin Astra itu. Yang gue tahu ya, yang sekarang lagi dibujuk sama Erick Thohir untuk diberdayakan di BUMN Indonesia untuk membuat vaksin mungkin, tapi lagi dibujuk untuk kembali ke Indonesia gitu loh. AstraZeneca. Ya, kalau nggak salah satu pembuatnya itu orang Indonesia. Kalau Sinovac kan dari Cina ya, kalau nggak salah ya, dari Cina ya. Nah itu juga yang kemudian akhirnya muncul sentimen ras, sentimen sara lah yang akhirnya malah memperbanyak hoax yang beredar di medsos gitu loh. Nah kalau gue pikir masalah utamanya itu sebenarnya bukan masalah pandemi, tapi masalah awalnya itu adalah disparitas, ketimpangan penghasilan atau ketimpangan secara ekonomi di antara masyarakat kalau menurut gua. Sehingga ketika isu pandemi ini digulirkan, kan kita tahu lah pandemi ini bukan hanya membawa korban jiwa ya, tapi juga membawa, kalau kita bilang korban ekonomi lah. Yang secara ekonomi itu semua ya luar biasa merosot gitu lah ya. Jangan sektor ekonomi, ibadah aja Nah, wah itu menarik lagi bang kalau kita bicara itu. Gue pernah ngobrol ya sama salah satu ya, kita bilang lah itu adalah salah satu tokoh agama di wilayah itu ya. Dia bilang bahwa seperti sholat jaga jarak itu bongkar hukum lah. Kita tahu ada fikih ya, kalau nggak salah ya gue nggak terlalu paham sih sebenarnya. Tapi membongkar fikih, kemudian harus ada sunnah ketika kita pakai masker itu, sujud itu hidung kita harus nyentuh sejadah, menyentuh tanah. Itu sejadah kan. Sebenarnya bisa satu kalau memang kita tahu caranya ya. Hukum walaupun tetap kita prokes tetap. Tapi ada aturan yang bisa kita terapin dan tidak juga program pemerintah kita tetap kita pakai itu, tapi bisa dilakukan gitu. Iya. Ya kadang gini ya, kadang sebagai warga negara yang baik ya, kalau Anda ada sesuatu ya program pemerintah, kritik aja gitu loh. Jangan menghasut gitu loh Bang. Nah, ini yang gue lihat kebanyakan yang secara empirik, secara faktual ya, yang gue lihat tuh ada beberapa teman-teman yang sebenarnya teman-teman gue sendiri gitu loh. Itu jadi dia nggak tahu fakta sebenarnya, dia cuma tahu dari potongan video yang dikirim ke grup-grup WhatsApp. Kemudian dia memunculkan asumsi, langsung dia menyimpulkan bahwa itu fakta yang terjadi gitu loh. Padahal nggak begitu ya. Padahal nggak begitu gitu loh. Akhirnya dia menghasut lingkungannya kan. Dia bilang, oh ini faktanya ada. Ya padahal ya kayak kita tahu lah baru-baru ini yang salah satu dokter ya, yang dia bilang bahwa COVID itu obat-obat yang antivirus itu ternyata menyebabkan salah satu penyebab kematian kan bagi pasien COVID itu kan. Nah menurut gua dan itu dikonsumsi bulat-bulat gitu loh, nggak dilakukan ya inilah, makanya membaca itu penting kan, tidak lagi dikomparasi dengan literatur yang lainnya gitu loh. Jadi cuman ketika dapat dari satu sumber ya itu aja yang dipakai, padahal kan nggak boleh begitu, apalagi ketika kita gunakan statement itu untuk orang lain gitu loh, kita sampaikan informasi. Makanya gue yang paling parah sebenarnya sih hasutan dari masyarakat yang masih menganggap bahwa COVID ini adalah konspirasi, vaksin itu bisa bisa membuat badan kita tidak sehat gitu loh Bang. Jadi kalau gue pikir
tidak ada masalah sebenarnya. Yang jadi masalah adalah ruang ekspresi kita terlalu besar saat ini karena begitu luar biasanya perkembangan digitalisasi dan medsos, tetapi substansi yang ada di dalam medsos itu rendah gitu loh. Jadi yang dibahas itu gosip gitu loh. Kan beda, substansi itu sama gosip beda. Substansi itu kan ada urutannya. Ini yang kita bahas gosip semuanya kalau menurut gua ya. Menurut lu gimana, Bang? Nggak penting juga ya sebenarnya. Ya gosip itu kan ya terlepas dari benar enggaknya ya. Itu kan enggak semuanya juga hoax, bro. Ya. Enggak semuanya juga hoax, cuma kebanyakan ya kita tinggal bagaimana kita bisa memilih dan kita bisa memfilter itu. Jadi informasi-informasi yang masuk juga kita nggak bisa langsung dicaplok. Nah masalah yang kayak tadi itu yang administrasi, vaksin itu syarat administrasi tertentu loh. Dan gue juga dapat nih di situ kan ada postingan Menteri Kesehatan kalau nggak salah bahwa vaksin itu bukan persyaratan administrasi apapun. Tapi kenyataan di lapangan kan ya gue terlepas dari itu postingan benar apa enggak gitu kan. Kalau menurut lu benar apa enggak sih sebenarnya? Nah, kalau nggak salah bulan lalu tuh gue kan bikin SIM. Ya. Nah, sempet kan tuh muncul memes yang mengatakan bahwa lu mau bikin SIM ya harus ada sertifikat vaksin kan. Nah, pada saat itu gue belum divaksin karena gue belum nyampe 3 bulan kan, sebagai penyintas kan belum 3 bulan nggak boleh divaksin kan ya. Nah, nggak ada tuh, gue nggak dimintain apa-apa. Tetap bisa bikin SIM kok. Iya, cuma kalau yang milik fakta mah yang perusahaan-perusahaan itu memang benar kalau perusahaan yang mewajibkan. Jadi kalau menurut gua, ya dia mungkin dia memprotek karyawan dia itu biar sehat gitu, biar terhindar dan produktivitas juga tetap berjalan. Itu bagus sebetulnya bagus kita. Dan harus kita ingat Bang bahwa salah satu aspek ekonomi yang sangat kuat itu ya kalau menurut gua adalah secure kan, keamanan kan gitu loh, baik secara fisik ataupun secara ini kan gitu loh. Jadi fenomena adanya pandemi, kemudian pemerintah mengadakan PSBB, PPKM, bahkan memsnya itu dibuat sebegitu luar biasa sampai tahu nggak yang isu mural yang gambar presiden di 404 not fun gitu loh. Nah, dan itu sampai dihapus gitu ya. Nah, gue sih lebih karena kita sebagai negara demokrasi, menurut gue itu adalah salah satu ruang untuk berekspresi ya. Walaupun kalau bisa ya jangan sampai menghina secara fisik lah gitu loh. Lebih baik pakai kalimat-kalimat satir atau kalimat-kalimat sarkas gitu loh. Boleh ya, sah-sah aja sebenarnya. Ya sah-sah aja sebenarnya karena kita kan sudah menetapkan bahwa negara kita ini asas demokrasi ya. Ya ada ruang yang diberikan untuk para pengkritik kebijakan gitu loh. Tetapi jangan sampai menghasut, beda loh Bang, mengkritik dengan menghasut gitu loh. Kalau menghasut itu kan membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada dengan tujuan untuk mencelakakan orang kan, atau membunuh karakter orang gitu loh. Kalau mengkritik kan dia jelas substansinya, misalnya PPKM tadi lu bilang kan, ini PPKM kelamaan ini, gimana kita mau istilahnya mencari nafkah istilahnya kan gitu, bagi orang-orang yang teman-teman yang memiliki penghasilan dari harian kan itu sangat mengganggu gitu loh. Belum lagi kalau untuk pergi ke tempat kerja, naik kereta atau naik bus transportasi umum harus punya sertifikat vaksin gitu loh, atau STRP, apa sih istilahnya itu ya, STRP itulah surat kerja lah itu. Iya, gue kemarin juga ketemu kawan gitu kan, ya kebetulan dia domisil di daerah Parung Panjang tiap hari kan ke Jakarta. Dan sekarang memang kereta yang ke Tanabang itu nggak sampai Rangkas, kalau nggak salah sampai stasiun Koya doang. Nah, yang jadi pertanyaan kan ada beberapa karyawan yang harian memang dia bekerja. Ini kan dari berarti yang dari Rangkas, dari Maja, itu mereka yang nggak tahu deh caranya bagaimana gitu kan. Nah, itu maksud gua
PPKM itu sendiri harusnya juga melihat ke sana gitu, walaupun memang ada pembatasan gitu. Jadi nggak apa namanya ya harus ya gitulah, maksudnya nggak ini gitu. Ya tapi gini juga Bang, kalau masalah itu ya memang ya ada peran pemerintah yang dirasakan oleh masyarakat kurangnya sosialisasi ya. Itu nggak bisa kita pungkiri. Tetapi di satu sisi kita juga sebagai masyarakat harusnya mulai belajar aware atau peduli terhadap diri sendiri gitu loh. Ini Om, ada ini nih, ada berita tentang pembatasan kegiatan gitu loh. Nah, akhirnya kita harusnya cari tahu dong. Gua harus kerja nih besok nih di Bekasi, rumah gue di Tangerang, gue bisa naik kereta. Nah, artinya kalau kita peduli terhadap diri sendiri, ya kita carilah, kita tanya atau bertanya gitu ya. Kalau naik kereta nanti di ini enggak gitu loh. Kan sekarang kan kalau gue pikir ya kayak call center kereta api, call center transportasi umum udah banyak kok Bang kalau menurut gue sekarang, dan itu bisa diakses kok sebenarnya gitu loh. Informasi itu gampang didapat. Iya. Jadi kalau gue pribadi ya, antara pemerintah dengan masyarakat itu adalah hubungan dua arah, tidak satu arah gitu loh. Jadi tidak serta-merta bahwa ketika pemerintah punya program ya harus sukses, dan kalau misalnya nggak sukses pemerintah salah. Padahal yang menjadi objeknya kan sebenarnya masyarakatnya. Sebagus apapun program dari pemerintah, ketika masyarakat yang nggak aware, nggak peduli juga, ya menurut gue nggak berfungsi juga akhirnya program itu, sebagus apapun ya. Tetapi kalau program itu biasa-biasa aja, tapi masyarakat aware nih terhadap program itu dan cari tahu gitu loh. Kan peduli, karena dia peduli terhadap dirinya, dia cari tahu dong untuk mempermudah dirinya kan. Nah, kalau itu yang terjadi, ya menurut gua program yang biasa-biasa dari pemerintah akan menjadi luar biasa ketika masyarakat punya kesadaran untuk itu. Walaupun tetap masih ada yang harus diperbaiki dari sosialisasi pemerintah. Kalau menurut gua gitu Bang, gitu. Jadi artinya masyarakat sekarang dengan program pemerintah ya dikatakan nggak semuanya ini juga ya aware juga. Iya, artinya yang paling mudah kan ketika kita menunjuk hidung seseorang kan, gitu loh, tanpa kita menyadari apa yang sudah kita lakukan gitu loh Bang. Ya kadang kan ketika kita bicara begitu kan orang akan skeptis, bilang lu nggak bisa begitu dong, gua kan bayar pajak kata dia kan, bukan terbebani oleh pajak motor, pajak rumah, PBB rumah gitu loh. Padahal itu juga akan kembali ke mereka. Atau sekarang gua rasa ya pemerintah sudah maksimal loh menggelontorin bantuan, walaupun ada kekurangan. Itu menurut gua nggak semuanya perfect lah gitu loh. Pasti ada kekurangan di satu tempat. Tetapi ya adik kandung gua kan istilahnya dapat juga gitu loh. Ya bagi gua ya apresiasi juga untuk itu. Walaupun kita melihat ada dan banyak kekurangan dari yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi untuk saat ini itulah yang terbaik yang bisa dilakukan pemerintah. Ya itu nggak bisa nyalain juga menurut gue Bang. Oke bro, jadi kayaknya apa ya, program yang sudah dilaksanakan pemerintah untuk menekan COVID ya 19 kita bilang ya mungkin ini adalah usaha terbaik ya. Maksudnya usaha pemerintah yang terbaik lah. Yang mudah-mudahan masyarakat juga merespon positif gitu kan. Jadi ya intinya kita semua itu terbebas dari pandemi ini. Intinya itu aja sih sebenarnya. Walaupun misalkan apa nggak tahu nih dilama-lamain apa memang lama gitu. Itu kan yang jadi pertanyaan masyarakat itu. Jadi ada persepsi bahwa ini siapa sih yang ininya gitu. Yang anunya itu kan. Rasanya seperti itu. Jadi intinya dari mana sih ya sebabnya sebenarnya? Sampai yang mudah-mudahan sih PPKM kalau gua kepengen sih PPKM udah selesai gitu kan. Dan kondisi ya agak berbeda juga gua kalau tentang PPKM. Kalau menurut gua PPKM yang dikatakan, tapi tetap itu kan usaha terbaik dari pemerintah. Tapi efektif nggak efektif, kalau menurut gua belum efektif, karena yang gua rasain harusnya sudah selesai, Nah itu
masih belum selesai ini mungkin yaitu tadi, jadi program pemerintah dan masyarakat aware juga terhadap program itu mungkin. Kalau itu mungkin bisa, kalau kenyataannya kan di masyarakat yang kita bilang tadi macam-macam gitu kan, yang pengennya begini gitu kan. Makanya gue sendiri juga nggak menyalahkan masyarakat mutlak, tetapi kita harus mulai belajar bahwa ketika kita memiliki profesi atau memiliki sebuah pekerjaan dan ada situasi seperti ini yang istilahnya suatu situasi yang extraordinary yang tidak pernah kita sangka-sangka dan juga kita prediksi. Nah, akhirnya kita harus mengambil peran juga gitu loh. Bukan berarti udah yang penting tanggung jawab pemerintah, ya nggak bisa begitu juga kalau menurut gua gitu loh. Ya kita harus punya taking responsibility terhadap diri sendiri gitu loh. Kayak misalnya ya kita tahu nih kita lagi enak badan, ya jangan keluar rumah dulu lah gitu. Kayak gitu. Iya. Nah, itu yang kalau menurut gua, kalau itu bisa istilahnya bagi ya sebagian besar masyarakat seperti itu, dan gua lihat sih udah ada ya arah ke situ ya, kepedulian terhadap diri sendiri dan lingkungan juga udah tinggi ya. Kalau ngeliat solidaritas, gotong royong, gue pikir sih nggak lama lagi lah pandemi gitu loh Bang. Amin. Ya mudah-mudahan memang itu keinginan kita semua sih. Ya, lu emang senang dengan kondisi seperti ini? Jujur aja gue kayaknya, jujur aja bro. Nggak tertekan, memang harus kita hadapi. Ya mudah-mudahan dengan kondisi pandemi yang panjang lah, ini pandemi yang panjang itu kita bisa ngambil hikmahnya. Jadi apapun kondisi sekarang kita harus tetap jaga kesehatan pertama, terus berpikiran positif ya. Jadi dengan program-program yang sudah digelontorkan sama pemerintah juga, mudah-mudahan ada kesinambungan antara masyarakat dan program pemerintah, dan pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa ngopi jalan-jalan, nggak harus ribet lagi. Sekarang bayangin gua aja nih, karena gua belum vaksin kan, gua emang belum harus vaksin memang karena masih waktu ini. Gua mau ke Jakarta ya agak ribet nih. Kereta kan harus pakai surat. Oke, mungkin obrolan sampai di sini dulu, sobat. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Dan next kita akan sambung dengan topik yang lain lagi. Yo, salam semangat.